وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوان والأخوات kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama puji dan syukur mari kita persembahkan kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana di kesempatan sore kali ini Allah Ta'ala masih memberikan inayah dan taufiknya kepada kita. Masih Allah Ta'ala mengkaruniakan begitu banyak kenikmatan-kenikmatan, sehingga kita sebagai makhluknya, sebagai hamba Allah, andaikan kita menghitung nikmat Allah tersebut, maka niscaya kita tidak mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Oleh karena itu, kewajiban seorang hamba terhadap Rabb-Nya tiada lain adalah bersyukur atas segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, agar dengan syukur tersebut kita memenuhi hakul ubudiyah, hak penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan kita semua mudah-mudahan termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak para salafus salih, mereka-mereka yang disebut dengan khairul qurun, generasi terbaik di muka bumi ini. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keridhaan kepada kita, dan Allah taala mengumpulkan kita bersama mereka di yaumul qiyamah di surga firdaus yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala, amin. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pembahasan kitab Tauhid. Setelah hampir kira-kira 1 tahun pembahasan kitab ini tertunda
Dan alhamdulillah tetap kita berikhtiar menjaga protokol kesehatan, sambil juga memohon kepada Allah Ta'ala agar senantiasa wabah pandemi ini Allah Ta'ala angkat segera dari negeri kita dan seluruh negeri kaum muslimin. Dan semoga kita semua masih diberikan ghirah, diberikan semangat yang tinggi untuk senantiasa menuntut ilmu. Jangan sampai karena tertunda selama 1 tahun sehingga kita menjadi futur, sehingga kita jadi bermalas-malasan, ya, tidak mau menuntut ilmu dan tidak mau belajar ilmu syar'i. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu membimbing kita agar senantiasa beristiqomah untuk senantiasa menuntut ilmu. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala pada kesempatan kali ini insyaallah akan kita lanjutkan masuk ke dalam bab yang ketiga. Bab yang ketiga ini judul Arabnya itu, ya, kalau antum buka di kitab aslinya, kitab Tauhid atau kitab Qaulul Mufid syarah dari Syekh Utsaimin atau Fathul Majid kata karya Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh, dan kitab-kitab yang lain bisa kita baca tema Arabnya itu bab man haqqaqat tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab. Makanya saya memberikan judul di pertemuan kita kali ini adalah keutamaan orang yang mengamalkan tauhid secara sesungguhnya atau mengamalkan tauhid secara sesungguhnya. Bisa disebutkan mengamalkan tauhid secara sesungguhnya ini haqqaqat tauhid artinya merealisasikan, mewujudkan. Ya. Jadi tentang masalah mewujudkan ketauhidan, mengamalkan tauhid sesungguhnya. Sehingga apa yang diperoleh oleh orang yang mengamalkan tauhid ini atau merealisasikan tauhid secara sesungguhnya, maka dapat kita pahami seseorang yang bertauhid ini berbeda-beda. Ya, jelas-jelas memiliki maratib atau memiliki kedudukan yang berbeda-beda. Sebelum kita berlanjut kepada ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah di dalam pembahasan bab yang ketiga ini, tadi disebutkan bahwa judul bab ini sesungguhnya adalah siapapun yang merealisasikan dan mengamalkan tauhid secara sesungguhnya dakhalal jannata bighairi hisab. Ini judul aslinya. Maka dia akan masuk ke surga tanpa apa? Tanpa hisab. Nah, makanya ana tidak menyebutkan di judul tersebut, ya, masuk surga tanpa hisab, supaya antum bertanya-tanya apa sebenarnya balasan orang yang merealisasikan tauhid tersebut. Apa sebenarnya balasan orang yang mengamalkan sesungguhnya ketauhidan tersebut. Nah, inilah dia akan masuk surga tanpa apa? Tanpa hisab. Tanpa hisab yang dimaksud adalah tanpa adab. Jadi maksud judul ini, siapapun yang merealisasikan tauhid, mengamalkan tauhid secara sesungguhnya, maka dia masuk surga tanpa hisab, berarti tanpa melewati apa? Azab. Ya. Jadi kalau siapapun yang husiba, maka dia bisa saja uzziba. Kata para ulama. Barang siapa yang melewati hisab, maka bisa saja dia akan menghadapi apa? Azab. Nah, ini tanpa hisab dan tanpa apa? Azab. Kira-kira tertarik seperti itu, ikhwanul akhwat? Sangat tertarik. Berarti yang harus kita lakukan adalah haqqaqat tauhid, merealisasikan dan mengamalkan ketauhidan secara sesungguhnya. Di sini disebutkan oleh syarih bahwa kunci seseorang ingin masuk surga Allah Ta'ala tanpa hisab, juga sekaligus masuk surga tanpa apa? Tanpa adab. Ya, hendaklah dia merealisasikan dan mengamalkan tauhid secara sesungguhnya di dalam 3 hal. Ya.
Ini sebelum ke ayat yang dikutip oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Seseorang hendaklah dia merealisasikan tauhid, mengamalkan tauhid secara sesungguhnya, agar dia mendapatkan balasan masuk surga Allah tanpa hisab dan tanpa adab. Fi umurin thalatha, dalam 3 hal. Yang pertama disebutkan fi haqqihi alladhi aujabahu ala ibadihi bi ay yaj'alahu wahidan lillahi jalla wa ala wa la yu'azzimu bainallah wa baina maqasidi ukhra. Yang pertama, seseorang yang merealisasikan tauhid, yang mengamalkan tauhid secara sesungguhnya, yang pertama hendaklah dia ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kewajiban seorang hamba terhadap Rabb-nya, atau kita memposisikan hak Allah itu di tempat yang paling atas. Ya, memposisikan hak Allah sebagai ilah di posisi yang paling atas. Karena kita tahu di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, kita pernah bahas ini di kajian tauhid sebelumnya, apa tujuan manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia dengan tujuan mereka ini agar menghambakan diri kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ubudiyah. Oleh karena itu, ubudiyah atau penghambaan diri kita kepada Allah ini hendaklah menjadi posisi nomor 1. Jadi sebut sajalah orang yang merealisasikan tauhid, mengamalkan tauhid sesungguhnya, tidak ada yang lebih diutamakan dalam kehidupan sehari-harinya kecuali penghambaan diri kepada siapa? Allah. Apapun yang bertentangan dengan ubudiyah kepada Allah, maka dia akan jauhi dan dia tinggalkan. Apalagi dia sampai syirik dan lain sebagainya, tidak mungkin dia akan mendekati itu. Yang kedua, ayyuwahhidallah jalla wa ala bi khasaisihi min awsafihi wa asma'ihi allati ikhtassa biha. Termasuk kita mentauhidkan Allah dengan segala keistimewaan dan sifat-sifat dan asma Allah. Mentauhidkan Allah dengan segala keistimewaan dalam sifat Allah dan asma-asma Allah yang Allah Ta'ala sebutkan dan Rasulullah SAW sebutkan di dalam As-Sunnah. Ini berkaitan dengan al-asma was sifat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada beberapa nama-nama di dalam Al-Qur'an. Allah menyebutkan ada sifat-sifatnya yang Allah taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Kita pahami tersebut, asma-asma Allah tersebut, sifat-sifat Allah tersebut sesuai apa yang dikatakan oleh Allah, yang dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah kita mentakwilnya, tidak usah kita mentasbihkan Allah dengan makhluknya. Ini tidak boleh. Kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti apa yang Allah katakan. Allah menyebutkan Asmaul Husna, Allah menyebutkan sifat-sifatnya, istiwa dan lain sebagainya. Kita pahami itu sesuai dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Di saat kita memahami hal tersebut sesuai dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, maka ini adalah poin yang kedua dari tahqiqut tauhid, merealisasikan ketauhidan atau mengamalkan ketauhidan secara sesungguhnya. Lalu yang ketiga, as-salis ayyuwahhida fi af'alihi wa mulkihi alladhi yaf'aluhu wa yamlikuhu. Fal mulku kulluhu lillahi wahdah wal fi'lu alladhi yaf'aluhu minal khalqi wal ihya wal imatah wa ghairu dzalika yakunu khasan bihi. Nah, ini yang ketiga, ikhwan. Jadi kita merealisasikan tauhid dalam 3 poin. Yang pertama dalam penghambaan diri kepada Allah, ubudiyah. Yang kedua dalam memahami asma dan sifat Allah. Hendaklah kita memahami sesuai apa yang dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Dan yang ketiga, hendaklah kita mentauhidkan Allah dalam segala perbuatannya dan kekuasaannya yang Allah Ta'ala kerjakan. Ini berkaitan dengan masalah rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam 3 aspek ini, ya, hendaklah kita betul-betul mentauhidkan dalam penciptaan Allah. Allah kita yakini sebagai pencipta satu-satunya. Allah kita yakini sebagai zat yang bisa mematikan dan yang bisa membangkitkan di yaumul qiyamah. Dan Allah kita yakini yang mentadbir, yang mengurus seluruh apa yang terjadi di alam semesta. Jadi misalkan jamaah sekalian, di saat kita pahami bahwa kita adalah menghambakan diri kepada Allah, kita sebagai Abdullah. Lalu yang kedua, kita memahami asma dan sifat Allah sesuai dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Namun, misalkan di salah satu poin ini, contoh poin yang ketiga, kita meyakini bahwa ada pihak-pihak yang lain yang ikut campur atau intervensi dalam tadbir alam semesta ini, dalam mengatur alam semesta ini. Misalkan ada, kita meyakini bahwa turunnya hujan dengan pengaruh makhluk, atau umpamanya adanya angin, adanya fenomena-fenomena alam kita kaitkan dengan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini yang jelas selain Allah Ta'ala, maka kita merusak salah satu poin dari realisasi tauhid ini. Seorang muwahhid sejati, dia ini harus memenuhi 3 kriteria ini secara keseluruhan. Tidak bisa antum hanya ambil poin 1, 2, yang ketiga tidak. Atau antum ambil yang poin yang ketiga dan ke-1 saja. Yang kedua, masalah asma dan sifat Allah antum pahami seseenak hawa nafsu antum. Tidak bisa. Orang yang dimaksud dalam judul ini man haqqaqat tauhid adalah orang yang betul-betul merealisasikan ketauhidan dalam 3 aspek ini. Makanya di pembahasan kitab tauhid, ya, di pembahasan sebelumnya kita pahami bahwa tentang pembagian tauhid kepada 3, yaitu tauhid apa? Uluhiyah atau tauhid ubudiyah. Yang kedua tauhidul asma was sifat. Yang ketiga tauhidur rububiyah. Nah, mewujudkan tauhid berarti di 3 aspek tersebut. Tidak bisa seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Di saat mereka ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menurunkan air hujan dari langit? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Wala in sa'altahum man nazala minas sama'i ma'an la yaquluna Allah. Mereka ditanya di saat siapa yang menciptakan Allah? Jawaban mereka siapa? Allah. Di saat mereka ditanya siapa yang menurunkan air hujan dari langit? Jawaban mereka apa? Allah. Apakah cukup dengan meyakini bahwa Allah melakukan penciptaan, melakukan pengkaruniaan rizki, tapi dengan tidak penghambaan sesungguhnya kepada Allah? Tidak cukup. Tidak cukup hanya menisbatkan rububiyah kepada Allah, tapi dia ini dalam keadaan bergelimangan kesyirikan. Orang yang bergelimangan kesyirikan berarti dia merusak poin yang pertama tadi. Tidak memposisikan diri sebagai hamba Allah, dan dia tidak menjauhi kesyirikan, yang mana kesyirikan ini bertentangan dengan ubudiyah. Padahal kita tahu di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tujuan para rasul diutus ke bumi ini adalah apa? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Ini mentauhidkan Allah dalam ibadah dan menghindari tawaghit, tagut-tagut, baik itu berhala-berhala, dukun-dukun, ya, dan lain sebagainya. Baik. Nah, jadi seorang yang merealisasikan tauhid atau mengamalkan tauhid secara sesungguhnya, yang tadi disebutkan balasannya akan masuk surga tanpa apa? Tanpa hisab dan tanpa adab, harus bisa memenuhi atau merealisasikannya dalam 3 poin. Dalam tauhid ubudiyah, tauhid asma wa sifat, dan juga tauhid rububiyah,
ya, yaitu menisbatkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini disebutkan qala al-musannif rahimahullahu taala qala Allah taala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Lalu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala mengambil salah satu ayat dari Al-Qur'an yang dijadikan sebagai dalil, yang dijadikan alat sebagai istidlal tentang mewujudkan atau mengamalkan tauhid secara sesungguhnya di dalam surah An-Nahl ayat 120. Allah taala berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan." Sesungguhnya Ibrahim alaihissalam adalah seorang pemimpin, adalah seorang imam yang dijadikan sebagai suri tauladan. Qanitan lillahi hanifa, yang mana dia ini seorang yang patuh kepada Allah, seorang yang taat kepada Allah, menundukkan diri dengan ibadah. Hanifan, dan dia seorang yang hanif. Hanif ini kalau di dalam bahasa mudahnya orang yang berpegang teguh kepada kebenaran, orang yang konsisten di atas kebenaran dan jauh dari jalan yang menyimpang. Itu yang disebut dengan hanif. Lalu Allah menyatakan tentang Nabi Ibrahim, walam yaku minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim sama sekali bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita akan satu dulu uraikan dari ayat surah An-Nahl ayat 120 ini. Kenapa muallif Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala di dalam bab yang ketiga ini mengambil salah satu ayat di surah An-Nahl, yaitu tentang Nabi Ibrahim alaihis salam. Di sini dijelaskan oleh syarih bahwa Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala menjadikan ayat ini sebagai landasan atau dalil tentang orang yang mengamalkan tauhid secara sesungguhnya atau merealisasikan tauhid dalam kehidupannya sehari-hari dengan alasan siapapun yang mengamalkan dan melakukan serta mensifati dirinya seperti sifat Nabi Ibrahim alaihissalam, maka dia ini termasuk orang yang mengamalkan tauhid secara sesungguhnya. Jadi itu alasannya. Jadi tujuan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menyampaikan ayat ini di dalam bab ini kepada kita bahwa barang siapa yang melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, menghiasi diri dengan sifat Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabi Ibrahim ini dikenal sebagai Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mensifati dirinya seperti sifat Nabi Ibrahim yang disebutkan dalam ayat ini, maka orang tersebut termasuk orang yang merealisasikan tauhid, orang yang mengamalkan tauhid secara sesungguhnya. Ya, apa sifat Nabi Ibrahim tersebut? Baik, kita akan uraikan satu persatu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat yang pertama yang disebutkan di dalam ayat ini, bahwa Nabi Ibrahim disebut dalam ayat ini sebagai kana ummatan. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan dalam ayat ini disebut sebagai ummah. Disebut sebagai apa? Ummah. Penafsiran kata ummah menurut para ulama di dalam beberapa referensi kitab-kitab tafsir yang mu'tabar, kalimat ummah ini ada dua makna. Tapi kalau tadi kita baca di terjemah biasa, ummah itu diartikan sebagai apa? Pemimpin, imam yang dijadikan suri tauladan atau contoh. Namun di sini disebutkan oleh syarih
penjelas kitab Tauhid, bahwa kalimat ummah ini ya dari salafus saleh dimahami sebagai dua hal. Yang pertama adalah al-qudwah fil khair. Nabi Ibrahim adalah suri tauladan di dalam kebaikan. Apa yang pertama? Nabi Ibrahim adalah suri tauladan atau contoh di dalam kebaikan. Di dalam kebaikan, termasuk di dalam mendakwahkan kebaikan tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah contoh yang baik dalam kebaikan, di dalam ibadah, termasuk dalam menyampaikan dakwah tentang ibadah yang dia laksanakan. Ini wa rahimakumullah, poin yang pertama tentang penafsiran ummah ini betul-betul kita dapat fahami dalam beberapa contoh dari fenomena kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini salah satu nabi yang mencontohkan beberapa amaliyah-amaliyah yang sampai sekarang diamalkan. Contohnya apa? Ibadah haji. Allah sebutkan dalam surah Al-Hajj, wa'adzin fin nas bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tuna min kulli fajjin amin. Nabi Ibrahim disuruh untuk menyeru kepada manusia agar banyak orang datang ke mana? Ke Baitullah. Bahkan kalau kita baca di surah Ibrahim, Nabi Ibrahim pernah berdoa, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat. Pantaslah kalau Allah menyebutnya ini sebagai suri tauladan. Nabi Ibrahim ini mengajak dan menyuruh manusia agar mengajak kebaikan, memakmurkan Baitullah. Bahkan Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah manusia yang melihat Baitullah ini atau yang pernah mengunjungi Baitullah ini selalu tertarik ingin ke sana. Tahwi ilaihim. Makanya ini sering terjadi. Antum yang sudah melaksanakan ibadah umrah, ibadah haji, ini ingin terus kembali lagi ke mana? Ke tanah haram tersebut. Karena ini doa dari siapa? Nabi Ibrahim. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Termasuk ibadah khitan yang dicontohkan juga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini dilakukan oleh kita, bahkan dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ibadah udhiyah. Ini mencontoh kepada siapa? Nabi Ibrahim. Falamma aslama wa tallahu al-jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Di saat Nabi Ibrahim diuji oleh Allah karena dia bermimpi menyembelih siapa? Putranya Ismail. Ternyata kata Allah, silakan buktikan mimpi tersebut. Akhirnya Nabi Ibrahim membaringkan putranya Ismail. Karena memang Nabi Ismail sudah pasrah, silakan. Ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Silakan, saya akan menjadi orang sabar. Sampai sekarang syariat udhiyah ini kita lakukan. Dan ini adalah bercontoh mula-mula pertama dari siapa? Nabi Ibrahim. Inilah pantas kenapa Nabi Ibrahim sebagai ummah di dalam kebaikan, sebagai suri tauladan dalam kebaikan. Termasuk dalam mendakwahkan kebaikan. Dan kebaikan yang paling utama adalah tauhid. Mengesahkan tagut. Antum bisa buka di surah Al-Anbiya. Ya, di ayat-ayat sekitar ayat 40-an antum baca kisah Nabi Ibrahim bagaimana di saat Nabi Ibrahim menghadapi Namrud bin Kan'an. Ya kan? Di saat Nabi Ibrahim berdialog dengan Namrud. Siapa yang man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Siapa yang membuat kepala patung yang ada di gudang itu jadi buntung semua. Ya. Nabi Ibrahim memiliki strategi, hujahnya tidak kalah. Makanya Nabi Ibrahim ini pandai dalam berhujah. Si kampaknya disimpan di patung yang paling besar. Kata Nabi Ibrahim, dia tidak kalah strategi. Bal fa'alahu kabiruhum hada fas'aluhu in kanu yantiqun. Jangan nyalahkan saya. Silakan antum lihat. Barang buktinya ada di mana? Ada di patung yang paling besar. Tanya. Ya, akhirnya kata Namrud,
tidak mungkin saya menanyakan kepada sosok yang tidak berbicara. Kenapa yang tidak bisa berbicara antum ibadahi? Selesai. Ini dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak dengan kekerasan, tidak. Dialog dengan hujah yang mematahkan kata hujah Namrud ini sampai Namrud ini malah besar. Ya, sampai kata Namrud, ya bakarlah orang ini. Ini Nabi Ibrahim adalah sosok ummatan, sosok qudwah fil khair, sosok yang menjadi suri tauladan dalam kebaikan dan juga mengajarkan kebaikan. Ini pemahaman tafsir yang pertama dari kata apa? Al-ummah. Lalu penafsiran yang kedua, salafus salih memahami kata ummatan ini sebagai annahu kana wahidan fil haqq. Laisa ma'ahu ahadun ghairuhu li'annahu kana huwa alladhi ala tariqil haqq wa huwa alladhi ittakhadahu Allahu khalila. Wa amma man adahu min qaumihi fa kulluhum kuffarun wa kulluhum musyrikun. Nah ini ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Jadi zaman Nabi Ibrahim ini adalah zaman yang sangat berat. Kata ummah ini dipahami oleh sebagian salaf sebagai orang yang konsisten dalam kebenaran walaupun dia sendirian. Ini dipahami ummah ini. Jadi yang pertama tadi ummah itu adalah suri tauladan dalam kebaikan. Ya, yang kedua adalah orang yang konsisten dalam kebenaran walaupun kondisinya dia sendirian. Dan ini disebut dalam kitab Syarhus Sunnah sebagai apa? Sebagai al-jamaah. Jamaah itu bukan berarti jamaah orang-orangnya itu apa? Banyak, tapi makana 'alal haqq wa in kana wahda. Anda berada di atas kebenaran walaupun Anda dalam posisi sendirian. Perlu kita tahu Nabi Ibrahim ini di zamannya ini tidak ada yang sama sepaham dengan Nabi Ibrahim. Semuanya ini musyrik semua. Bahkan Azar ayahnya itu juga sama. Dia ini seorang apa? Musyrik. Jadi fenomena ayah berbeda paham dengan anaknya itu bukan hal yang aneh. Itu sunatullah sudah ada di zaman Nabi Ibrahim alaihis. Dan Nabi Ibrahim itu dia mengalami sendiri. Ayahnya musyrik pembuat patung. Sedangkan anaknya seorang muwahhid, seorang ummah. Walaupun dia berbeda paham dengan ayahnya, berbeda paham dengan orang-orang yang sekelilingnya, tetap dia konsisten, tidak terpengaruh oleh kontaminasi yang ada di sekelilingnya. Tapi kita lihat bagaimana sosok Nabi Ibrahim bermuamalah dengan orang tuanya. Sampai dia ini diusir dalam surah Maryam, antum bisa baca. La illam tantahi la ahjuranna wa la arjumanna. Sampai memang jamaah sekalian, cara dakwah Nabi Ibrahim ini tidak keras. Tapi di saat kita menyampaikan dakwah kebenaran kepada orang-orang yang belum tahu kebenaran itu, responnya bisa jadi seperti ayah Nabi Ibrahim. Kalau Anda agak menjauhi saya, awas. Bisa saja saya akan melempari. La arjumanak, dilempari dengan batu. Maka Nabi Ibrahim sudah saja pergi jauh. Tapi Nabi Ibrahim tidak sampai melaknat ayahnya. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dia berjanji akan memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu kali itu. Ya, jadi yang kedua ini adalah hal yang penting. Di saat kita ya ingin mengamalkan al-haq, sedangkan kita dalam kondisi sendirian, tidak ada yang sama dengan kita dalam masalah ini, tidak usah takut. Nabi Ibrahim adalah contoh kita. Apakah kita ingin masuk surga Allah tanpa hisab dan tanpa adab? Laksanakan. Jadilah seorang ummah, sosok yang jadi suri tauladan dalam kebaikan, dan juga jadilah orang yang konsisten di dalam al-haq walaupun kita dalam keadaan sendirian. Dan itulah yang disebut dengan al-jamaah. Jadi al-jamaah ini bukan dilihat dari sisi kuantitas personalnya banyak, bukan. Satu orang antum selama itu berada di atas al-haq, itulah yang patut disebut dengan jamaah. Baik.
Nah, salafus salih memahami kata ummah itu dengan dua pemahaman, ya. Itu sifat yang pertama jamaah sekalian. Lalu sifat yang kedua apa? Qanitan lillah. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki sifat qanit. Sifat apa? Qanit. Qanit ini dari kata al-kunut. Dari kata qanata. Ya, masdarnya adalah al-kunut. Apa yang dimaksud dengan qanitan? Di sini secara bahasa, sebelum kita ke sifat al-qanit, al-kunut sendiri secara bahasa adalah seseorang melakukan ketaatan secara berkelanjutan. Misalkan begini, di saat ada seseorang melakukan ibadah secara kontinu, secara istiqomah berkelanjutan, secara bahasa itu disebut dengan apa? Kunut. Jadi kunut dalam bahasa artinya al-mudawamah fit ta'ah. Ya, al-mudawamah fit ta'ah. Nah, di sini disebutkan bila mana seseorang mendawamkan satu taat atau ibadah lalu dia beristiqomah dalam ibadah tersebut, misalkan dia rajin qiyamul lail, rajin untuk melaksanakan sholat di waktu malam, itu terus dia laksanakan setiap malam, maka dia pantas disebut dengan qanit. Orang yang melakukan kunut itu disebutnya sifatnya apa? Qanit. Orang yang terus berkelanjutan dalam apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa lain dari kata kunut ini berarti disebut dengan istiqomah. Jadi kunut ini diartikan sebagai apa? Istiqomah. Apakah penting istiqomah ini? Penting. Sampai pernah ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah, berikanlah aku apa? Wasiat. Rasulullah memberikan wasiat tidak terlalu panjang, pendek, ringkas dan mudah dipahami oleh penanya tersebut. Kul amantu billahi summas taqim. Ikrarkanlah saya beriman kepada Allah. Ini dari sisi ma'rifat. Kita beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengenal hak-hak Allah dalam asma wa sifat dan mengamalkan, mengetahui tentang rukun-rukun iman yang 6. Itu yang dimaksud amantu billah. Karena kata iman ini lebih identik dengan masalah-masalah qalbiyah, masalah-masalah hati. Lalu keimanan ini buktikan summastaqim. Buktikan dengan apa? Istiqomah. Nah, ini wujud dari keimanan. Ya, nah makanya para ulama memahami di saat kalimat iman dan Islam bisa antum baca dalam hadis arba'in. Dalam hadis Jibril alaihissalam, Jibril pernah bertanya, menguji Rasulullah SAW, padahal ini mengajarkan Rasulullah SAW. Ditanya tentang al-iman. Yang ditanya itu adalah iman terlebih dahulu. Karena iman ini berkaitan dengan masalah hati. Tidak bisa iman ini dipilih-pilih. Tidak bisa saya mau pilih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak, gak bisa. Masalah hati ini tidak bisa ditolak. 6 ini harus. Nah, wujud dari iman ini adalah al-Islam, yang ada di dalam rukun Islam yang berapa? Yang 5. Mengikrarkan syahadat, salat, zakat, puasa dan lain sebagainya. Nah, di saat seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam sisi ma'rifat kepada Allah, mengenal hak-hak Allah, ia harus mengamalkan itu dengan istiqomah agar kita meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Istiqomah ya. Makanya mudawamah fit ta'at ini penting. Makanya ini solusi di dalam masalah beramal, habbul amal ilallah adwamuha wa in qall. Jadi jangan sampai kita ini beramal, ingin istiqomah, kita ini ingin banyak beramal, tapi amalan tersebut kita tidak lakukan secara berkelanjutan. Antum ingin baca umpamanya satu hari 1 juz Al-Quran, tapi antum baca Quran hanya hari itu, besoknya gak baca lagi, lusanya gak baca lagi. Ini tidak istiqomah. Lebih baik antum baca sedikit-sedikit, yatluna kitabullah ayatan ba'da ayat. Ya, hanya beberapa ayat disertai dengan tadabbur ayat-ayat tersebut. Esoknya masih baca lagi. Ini
yang disebut dengan al-qunut atau sifatnya orang qanit. Orang yang terus berkelanjutan mendawamkan atau terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang kedua itu apa? Qanitan. Lalu sifat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa sifat yang menyebabkan atau yang menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam patut dijadikan sebagai contoh ya dalam tahqiqut tauhid adalah hanifan. Dia ini adalah orang yang lurus. Asal hanif ini, ikhwan rahimakumullah wal akhwat, asalnya ini artinya condong asalnya. Jadi kalau mamanya sesuatu itu condong, mamanya cenderung, ya itu secara bahasa artinya hanif. Namun yang dimaksud hanif di sini bukan berarti dia ini bengkok, bukan. Tapi dia ini selalu condong kepada kebenaran dan dia ini sangat jauh daripada kebatilan. Ya, jadi yang disebut dengan hanif ini adalah orang yang selalu berada di atas jalan yang benar, di atas jalan yang Allah Ta'ala ridhoi. Dia tidak tengok ke kanan dan tengok ke kiri. Ya tadi yang dikaitkan dengan kata umat tadi. Walaupun dia dalam kondisi apa? Sendirian. Nabi Ibrahim alaihissalam ya tidak tergoda dengan apa yang terjadi pada saat itu. Dia tetap melakukan kebaikan. Dia tetap mendakwahkan kebaikan tersebut. Ya, dan dia tetap ya mengajak keluarganya. Dia tetap mengajak para penguasa untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim ini sebagai sosok yang menjadi uswah. Ya, bisa antum baca ini di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4. Allah menyebutkan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Jadi kalimat uswatun hasanah itu disebutkan dalam Al-Qur'an ada 2 kali. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini dinisbatkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca di surah Al-Mumtahanah ayat 4, ini dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya suri tauladan yang baik atau telah ada suri tauladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim. Orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, kita jeda dulu untuk melaksanakan salat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pembahasan pertanyaan. Ya. Ya. Langsung saja kita jawab ya. Kita buka saja sesi tanya jawab untuk ikhwan 2 orang, untuk akhwat cukup 2 orang. Terkecuali kalau tidak ada. Silakan. Berkenaan dengan pengaturan Ustaz, dengan apa? Apa gimana hukumnya kita mempercayai perakiraan dari BMKG tentang ramalan cuaca? Ya. Baik, ini pernah ada pertanyaan kepada Syekh bin Baz rahimahullah
tentang bagaimana hukumnya seseorang yang meyakini tentang perkiraan cuaca. Ini sebenarnya bukan hanya di negara kita, Pak. Banyak di negara-negara lain termasuk di Saudi Arabia juga demikian. Tentang kondisi bai'ah al-jaw, keadaan dari udara. Nah, ini sebenarnya bagaimana seseorang, misalkan kita umpamanya hari ini ya menurut Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika mengatakan bahwa diperkirakan hujan. Misalkan apakah kita boleh umpamanya ya mengatakan kita yakin? Ya tidak boleh. Ya, kita umpamanya ini diperkirakan menurut para ahli dalam BMKG ini diperkirakan hari ini adalah hujan. Melihat dari sisi indikasi-indikasi yang ada, ini tidak termasuk syirik. Ya, dan ini tidak termasuk salah satu hal yang menodai yang ketiga tadi, masalah tadbir. Ya, masalah pengurusan alam semesta. Kita tidak menyatakan ini pasti seperti itu, tidak. Kalau umpamanya kita menyatakan ini pasti, nah ini baru ya kita seakan-akan menggantungkan bahwa ini pasti akan hujan. Nah, ini tidak boleh. Ini sama halnya kasusnya kalau kita analogikan seperti umpamanya para ummahat yang hamil sekarang ada teknologi apa itu? USG, ultrasonografi. Ya. Nah, ini hanya penampakan yang secara alat saja. Ya. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya mengubah jenis kelamin anak tersebut. Ya, seperti itu. Jadi, kalau yang kita mendengarkan masalah perakiraan cuaca, apakah itu umpamanya boleh kita umpamanya memperkirakan cuaca ini hujan atau boleh, tapi tidak dengan meyakini dengan pasti. Karena kepastian hujan, panas itu hanyalah pengurusan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Tip yang lain? Di dalam atam ini kalau tidak salah. Matan apa Pak Nasir? Atam ini. Oh iya, tadi itu. Ada hadis tentang permohonan Nabi Musa untuk diajarkan suatu kalimat. Lalu Allah mengajarkan itulah dan bisa mengatakan ya Allah, semua makhluk pun mengatakan yang demikian. Kata Allah bahwa semua yang makhluk berkata yang demikian, maksudnya mengucapkan Allah. Nabi Musa berkata lagi, maksudnya Allah mau menjelaskan bahwa kalau seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis langit dan semua isinya selain aku, dan bumi 7 lapis bumi diletakkan pada daun yang lain, sedangkan 8 la ilaha illallah pada daun yang lain, maka 8 la ilaha illallah itu jauh akan lebih berat daripada pertama yang saya tanyakan kehidupan hadis. Yang kedua, apa makna kullukunna ghairi? Sejak bagaimana memaknai Allah di situ menyebutkan 7 lapis langit dan semua isinya selain aku. Ya. Ya, ini tentang masalah penjelasan hadis tentang bitokoh. Hadis tentang bitokoh ini sahih ya Pak Nasir. Ini sahih bahwa ini mengutamakan atau umpamanya menjelaskan kepada kita bahwa nanti pada hari kiamat ya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu akan memiliki satu bitokoh. Jadi kalau diibaratkan seperti kartu begitu Pak ya, seperti lembaran. Ini yang menjadi identitas sesungguhnya seorang muwahhid, seorang yang betul-betul bertauhid kepada Allah dan dia tidak menyekutukan Allah. Nah, saking keutamaannya ini tadi disebutkan dalam hadis bitokoh ini. Andaikan ya seluruh apa yang di langit dan di bumi atau umpamanya seluruh amalan-amalan lain selain kalimat la ilaha
illallah itu diletakkan 2 kafatul mizan atau di dalam 2 daun timbangan yang berbeda, maka yang akan lebih unggul itu adalah la ilaha illallah. Ini mengindikasikan bahwa syarat dari seluruh ibadah itu adalah tauhid. Bila mana ibadah seseorang itu apa? Seseorang itu tauhidnya lurus, maka ibadahnya pun akan baik. Dan tidak mungkin ibadah seseorang ini baik dan diterima oleh Allah kalau tauhidnya itu tidak benar. Ya, nah makanya nanti ini menjadi bukti bahwa seseorang ini akan selamat dari siksaan Allah, dari khulud finnar. Jadi memang kategori manusia itu dengan adanya tokoh itu dia ini akan keluar dari kategori orang yang abadi di mana? Di neraka. Tapi tidak menafikan seorang ahli tauhid pun dia pun bisa masuk apa? Neraka kan? Gitu. Jadi dengan adanya kalimat la ilaha illallah, dia ini betul-betul takhlisut tauhid. Dia memurnikan tauhid dari segala kesyirikan sehingga ketauhidannya ini terbawa sampai dia mati. Ya, tidak ada syirik yang menghinggapi hatinya. Nah, ini minimal dia ini akan selamat dari abadiyah finnar. Dia ini akan selamat dari keabadian di mana? Di neraka. Walaupun dia ya disiksa oleh Allah Ta'ala di neraka bertahun-tahun atau beberapa ratus tahun, ini tidak menutup kemungkinan. Jadi bukan berarti semua orang yang bertauhid ini akan terlepas dari siksaan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang kita bahas ini, nah ini orang yang betul-betul merealisasikan apa? Tauhid, maka dia akan diberikan balasan masuk surga tanpa hisab. Berarti ini level yang paling tinggi. Makanya manusia ini dalam ketauhidan ini dalam kondisi apa? Bertingkat-tingkat. Baik, yang lain silakan. Ahwat. Yang mana sih? Kan di situ Allah menyebutkan Ya. selain aku. Jadi andai kata 7 lapis langit dan semua. Iya. Oh iya, taib. Ya, yang keduanya tadi ya, Anda kira satu. Jadi andaikan yang ada di 7 lapis langit dan 7 lapis bumi selain aku, maksudnya seluruh makhluk-makhluknya disimpan dalam satu kafatul mizan, di satu daun timbangan, ya, dan yang satu lagi yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah, maka niscaya yang lebih unggul itu adalah kalimat tauhid. Jadi selain aku itu maksudnya adalah makhluk-makhluknya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Ini dalam rangka membandingkan mana yang lebih utama begitu. Mana yang lebih unggul dari sekian-sekian makhluk-makhluk Allah dengan bitokoh atau kalimat tadi la ilaha illallah. Itu yang dimaksud dengan selain aku. Jadi Allahnya tidak masuk kepada timbangan itu, Pak. Tapi makhluk-makhluk Allah. Itu maksudnya. Wallahu a'lam. Khawatir ini bisa jadi kan khawatir saya mau di mana seakan-akan Allah itu di langit. Iya, cukup saja segitu. Ada akhwat? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya ingin bertanya, bagaimana contoh merealisasikan sifat-sifat Nabi Ibrahim yang tadi Ustaz jelaskan dalam kehidupan sehari-hari kita? Terima kasih. Bagaimana caranya atau kiatnya kita untuk merealisasikan sifat-sifat Nabi Ibrahim? Yang pertama tadi, sifat Nabi Ibrahim alaihissalam adalah al-ummah. Jadilah sosok manusia yang memberikan contoh dan suri tauladan baik minimal kepada orang terdekat kita. Ya. Jadi minimal kepada orang terdekat kita. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Hendaklah kita ini peka dengan apa yang terjadi di sekeliling kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim pun peka dengan orang-orang yang sekelilingnya, minimal mendakwahi itu ayahnya sendiri. Ini yang pertama. Jadilah suri tauladan yang baik dan jadilah orang yang peka dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Dan perlu diingat bahwa resiko dakwah itu pasti ada, sebagai Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua, ya, kita ini hendaklah menjadi orang yang rajin beribadah dan tidak malas-malasan untuk beribadah. Istiqomah dan hindarilah kata malas atau futur beribadah.
Makanya solusinya, kata Nabi tadi saya sebutkan dalam hadis riwayat Muslim, jangan umpamanya kita ingin amalan banyak tapi kita lelah melakukan amal itu secara sekaligus. Akhirnya amalan itu terputus secara sekaligus. Lebih baik kita lakukan amalan secara apa? Sedikit-sedikit, tapi kita lakukan itu secara berkelanjutan. Itu yang disebut dengan kunut. Dan itu caranya kita bagaimana meladani sifat Nabi Ibrahim. Yang kedua, qanit. Kemudian yang ketiga adalah hanif. Hanif ini adalah orang yang tidak tengok kanan, tengok kiri. Dia ini berada di atas jalan kebenaran. Berarti yang ketiga, kita ini dituntut untuk sabar dan berlapang dada di atas kebenaran. Walaupun banyak tantangan-tantangan yang akan menghadang kepada kita, merintangi di atas kebenaran tersebut. Allah sebutkan, ya, wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Jadi perlu kita tahu bahwa jalan-jalan yang ditelusuri manusia ini banyak. Nah, kita ini tetap harus teguh dan sabar menelusuri satu jalan. Walaupun banyak hinaan, banyak tantangan. Berarti di sini selain kita istiqomah, selain kita dawam dalam ketaatan kepada Allah, kita pun harus diiringi dengan kesabaran. Diiringi dengan kesabaran. Nah, ini caranya bagaimana kita meneladani dan mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam agar mendapatkan balasan masuk surga Allah Ta'ala tanpa hisab. Baik, wallahu a'lam. Yang lain silakan. Iya, satu lagi dari akhwat. Kalau ada. Ada? Tidak ada. Iya, ana lempar untuk ikhwan. Tadi ada yang ngacu ya. Gak jadi. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Sudah expired berarti ya? Sudah cukup. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.